Halo sahabat Kompas.com, kalian udah pada nonton quote highlight belum? Nah, hari ini Caca mau kasih rangkuman 3 pernyataan menarik yang menjadi sorotan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Yang pertama, kita flashback dulu nih ke peristiwa yang terjadi pada Senin 30 Januari 2023. PKS resmi memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka. Bahkan pada momen tersebut, PKS mengklaim menyerahkan keputusan cawapres penuhnya kepada Anies. Lalu, yang kedua, soal perjanjian ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Menurut Sandi, perjanjian tersebut terkait dengan Pilkada DKI 2017. Penasihat hukum meminta majelis hakim menerima duplik perkara terdakwa Kuat Ma'ruf. Sementara penasihat hukum Sambo dalam dupliknya menuding replik JPU menyesatkan peradilan. Penasaran kan gimana? Yuk kita simak selengkapnya. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan 2 pesan penting dari Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20%. Saya kira terkait sikap masalah cawapres ini itu sudah jauh-jauh ya, PKS itu memiliki sikap bahwa proses penentuan cawapres itu memang semua partai berhak mengajukan, tetapi pada akhirnya pemilihannya itu diserahkan kepada capres. Ya, tentu saja melalui satu mekanisme yang objektif, misalnya masalah elektabilitas dan sebagainya. Tapi jelas yang menentukan capres itu adalah capres sendiri. Ya, jelas dari awal kami berulang kali mengatakan, selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapapun dia, tidak harus kader PKS, PKS akan tetap dalam koalisi ini. Adanya perjanjian antara Pak Prabowo sama Pak Anies. Oh, yang di podcast. Iya, yang di podcast. Menurut saya karena itu perjanjiannya, saya mengarahkan sih supaya dari podcast itu ada podcast lanjutan, karena kalau misalnya bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani 3 pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Paslonnya itu saya sebagai wakil gubernur, ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Itu bisa dicek karena sebagian, kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Bermaterai Pak perjanjian itu? Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga, dan seingat saya ada materainya. Bahwa dari penjelasan di atas sudah semakin jelas dan terang tidak adanya keterlibatan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban
yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di rumah Duren 346. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari tim penasihat hukum dalam duplik ini, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil duplik dari tim penasihat hukum dan terdakwa Kuat Ma'ruf, menolak seluruh isi replik penuntut umum, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasihat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan 3 pilar penegak hukum yang setara. Nah, itu dia tadi top 3 quote highlight versi kompas.com. Don't forget to like, subscribe, and turn notification on. Aku Caca, pamit undur diri. Saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.